dengan bersolawat uang bakal turun dari langit gitu aja. Enggak, teman-teman. Jadi kita itu perbanyak amalannya, perbanyak solawatnya. Misalkan sholatnya di awal waktu, baca solawat sebanyak-banyaknya, bangun tahajud, baca yasin waqiah atau amalan-amalan apapun yang kalian bisa. Nah, di situ mungkin baru sehari, mana kok belum dikasih keajaiban? 2 hari, mana kok belum dikasih keajaiban? Nah, kita tuh jangan kayak gitu. Semakin kita berpikir kayak gitu, ya hasilnya juga akan semakin lama. Hasilnya juga akan yang kemarin dibilang sebagai mental block. Jadi ketika kita udah banyak berdoa, udah banyak bersolawat, udah banyak amalan, tapi ketika mental kita block, ya udah, yang tadinya si doa itu mau Allah kasih lagi OTW ke kita, ya tiba-tiba balik lagi karena mental kita blok seketika. Jadi eh, si doa yang kita panjatkan itu ya balik lagi sama yang punya doa, kayak gitu teman-teman. Jadi caranya enggak dengan cara tiba-tiba kita sholawat, emang iya dengan sholawat uang turun dari langit, enggak gitu ya teman-teman. Perbanyak amalan sholawatnya, sholat di awal waktu, nanti Allah kasih petunjuk, entah itu dengan cara tiba-tiba ada yang pesen apa gitu, tiba-tiba misalkan ada yang minta tolong apa, terus tiba-tiba kita dikasih upah, atau misalkan, tapi sebenarnya kebanyakan orang itu yang menyalahartikan ya, yang menyalahgunakan. Mana padahal sebetulnya udah Allah kasih. Hal sekecil apapun itu sebetulnya teman-teman, itu banyak dan campur tangan Allah. Cuma kebanyakan manusia itu tidak menyadari itu ya teman-teman. Itu di situ salahnya teman-teman. Jadi ayo perbanyak solawatnya, perbanyak, mau berapa banyak terserah, mau solawat apa aja terserah. Misalkan semakin banyak amalannya, bangun di waktu malam, sholat tahajud misalkan teman-teman, habis sholat tahajud kita perbanyak solawat sebanyak-banyaknya, misalkan baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, baca Al-Quran misalkan sampai 1 juz atau 2 juz, terus setelah itu kita baca solawat sebanyak-banyaknya. Dan kalau kita istiqomah kayak gitu, nggak mungkin Allah nggak nolong. Nggak akan mungkin Allah nggak nolong. Pasti Allah nolong. Allah kasih petunjuk. Jadi ayo, kalian sesusah apapun, udah datangnya jangan ke orang. Kalau datang ke orang, ya bisa jadi ditolongin, bisa jadi cuma dicemooh, bisa jadi cuma diketawain, atau nggak ditolongin. Tapi kalau datang ke Allah, terus kitanya pakai Allahumma sabar, teman-teman, sabar. Udah, kita cukup ngadu aja sama Allah. Pasti ditolongin, yakin. Salawatnya salawat apa teh? Salawatnya bebas. Udah sering dibilang salawatnya tuh bebas teman-teman. Yang penting kitanya niat. Mau salawat Jibril, mau salawat Munjiat, mau salawat Nabi, mau sajaratun nukut, mau salawat Ibrahimiyah, itu bebas teman-teman. Nggak ada patokan harus baca berapa, harus baca berapa banyak. Itu bebas. Mau sambil aktivitas, mau sambil ngomong, mau sambil kerja, itu bebas teman-teman. Ingat, istiqomah, jangan hari ini baca besok enggak, hari ini baca besok enggak, besoknya lagi enggak baca, besoknya lagi baca, besoknya lagi, jadi kayak selang-seling gitu. Jangan, usahakan istiqomah, nggak apa-apa sedikit, nggak apa-apa. Misalkan hari ini mampunya cuma 500, nggak apa-apa, 500 dibacanya kapan, nggak apa-apa, mau dibaca abis sholat atau sambil aktivitas, atau pas abis, kita abis sholat fardu atau abis sholat sunat, bebas teman-teman. Nggak ada patokan harus baca berapa banyak. Cobain, karena kalau belum cobain itu nggak akan tahu hasilnya, nggak akan tahu khasiat dan manfaatnya. Tapi ketika kalian nyobain, rasain. Dan kalau memang istiqomah, itu bohong kalau Allah nggak ngasih pertolongan. Sesusah apapun kita, perbanyak sholawatnya. Kalau misalkan sehari belum ada keajaiban, 2 hari, 3 hari, atau misalkan dijabahnya baru seminggu, nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Ketika kita istiqomah, hati tenang. Semua urusan dipermudah. Tapi ingat, jangan nyalah-nyalahin. Misalkan
Mana kok belum ada keajaiban, mana. Jangan sampai kayak gitu. Itu namanya menyalahkan. Entah itu apalagi kalau misalkan kita menyalahkan, mana udah sholawatan nih, udah banyak banget nih sholawatan, tapi mana nggak ada hasilnya. Jangan sampai kayak gitu. Kalau kayak gitu tuh eh, mental block. Doanya mau OTW, kitanya berpikirnya negatif, udah doanya balik lagi, nggak jadi. Ibarat kayak gini, eh mau nganterin barang tapi alamatnya ketinggalan, ibarat kayak gitu. Jadi kan balik lagi kayak gitu. Doa juga sama teman-teman. Jadi usahakan kita tuh, pikiran kita tuh yang tadinya tuh pasti teman-teman banyak yang berpikir negatif. Pikiran-pikiran negatif itu tuh diusahakan belajar dibuang. Kita belajar selalu berpikir positif. Karena Allah itu sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Ya kita berprasangka baik, yang akan datang juga hal baik. Kita berprasangka buruk, ya yang akan datang juga hal-hal buruk. Sama teman-teman, aku juga lagi belajar. Aku sekarang udah nggak peduli mau apa, orang mau ngomong apa, ya udah. Yang penting aku lagi belajar. Orang mungkin di luar sana banyak yang ngehujat atau yang ngatain atau apa, aku udah nggak peduli teman-teman. Yang penting kita belajar untuk lebih baik. Kita juga kan nggak tahu sholat kita udah bener atau belum. Yang penting kita udah berusaha terus, ya kan? Jadi ketika teman-teman misalkan lagi ngerasa terpuruk, lagi ngerasa terhina, lagi ngerasa terzolimi, udah datangnya sama Allah aja. Kalau datang sama manusia itu hanya berharap. Tapi ketika teman-teman datangnya sama Allah, itu udah pasti. Allah tuh pasti nolongin teman-teman. Yakin. Pasti. Masalahnya apa? Mau masalah amanah-amanah, minta tolongnya sama Allah aja. Bisa jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dikelarin. Ada aja jalannya. Yang penting kita istiqomah. Kuncinya satu, istiqomah. Kitanya mau berubah, mau belajar. Coba teman-teman deh, cobain aja dulu. Aku udah pernah share kan, aku aja yang dulu sholatnya bolong-bolong, kadang sholat, kadang enggak, kadang gak pernah sholat seharian. Dan sekarang aku iseng ngedawamin sholawat terus. Alhamdulillah teman-teman, aku dikasih perasaan nikmatnya buat ibadah. Ini bukan ria teman-teman, bukan ria, tapi ngajak ke teman-teman yang mungkin ada yang sama kayak aku, mungkin aku ngajak, ayo. Nggak rugi teman-teman, sholawatan tuh nggak rugi, murah, nggak pakai modalnya cuma mulut kita doang. Mulut kitanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nikmat teman-teman, beneran. Dipermudah, hati tenang. Cobain dulu. Kalau belum nyoba nggak akan tahu kayak gimana, apa, masa sih, pasti banyak pertanyaan karena belum nyoba, makanya dicoba. Ayo dicoba teman-teman. Kalau kita udah nyoba, kita tahu, oh iya ya, istiqomah teman-teman. Jangan sampai hari ini baca besok enggak, hari ini baca besok enggak. Istiqomah tiap hari baca, walaupun cuma sedikit, cuma 10 misalkan tiap habis sholat. Diusahakan sholatnya di awal waktu, karena Allah lebih suka ketika Allah manggil kita langsung datang. Coba teman-teman bayangin ketika teman-teman dipanggil terus tiba-tiba teman-teman tuh misalkan manggilin orang atau anak, tapi tiba-tiba nggak langsung datang, kesel nggak, gondok nggak? Kayak gitu teman-teman. Sama. Allah juga sama teman-teman. Allah tuh udah manggil pakai panggilan suara azan, tapi kitanya nggak datang. Padahal Allah mau ngasih rejeki. Kayak gitu teman-teman. Ayo sama-sama kita belajar. Jangan sampai berpikir, ah
kayak orang iye ngajakin, kayak orang iye. Enggak gitu. Belajar bareng-bareng. Ayo belajar bareng-bareng. Sama, aku juga masih belajar. Sama, aku lagi belajar, lagi minta sama Allah, aku juga minta biar istiqomah. Ayo, ingat teman-teman, yang mudah itu pikiran kita berpikir positif. Tapi kalau kita pikirannya selalu negatif, itu sulit. Hati jadi sulit, sulit nerima. Ada nggak kayak gini? Orang punya apa dikit, ada perasaan siri, pengen punya, sulit, hatinya jadi sulit. Tapi ketika kita dawamin sholawat banyak, itu tuh hati tuh tenang. Ya udah, bosa bodoh orang mau kayak gimana, bukan urusan kita. Yang penting kita istiqomah, urusin diri kita sendiri. Kayak gitu teman-teman, cobain. Sebenarnya udah banyak banget testimoni-testimoni yang dari hal kecil sampai ke hal-hal yang menurut aku tuh luar biasa. Jadi pertolongan Allah tuh ada tiap hari. Itu yang wajib kita syukuri. Ingat, dari hal kecil loh, hal kecil. Nggak punya sabun kita mau mandi, sabunnya habis. Kita berpikirnya nggak usah, kenapa sih hidupku susah, 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 susah. Dan yang akan terjadi karena pikiran kita selalu berkata susah, 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 yang akan terjadi ya kesusahan yang akan selalu datang ke hidup kita. Tapi ketika kita mensyukuri nikmat, sabunnya habis, terus tiba-tiba kita berpikir ulang, oh iya ya, sabunnya habis tapi ada air. Percuma mandi kalau ada sabun tapi nggak ada air. Kita bersyukur. Ketika kita hari ini bingung buat nyari beras buat makan, kita masih bisa puasa, terus sholawatan. Insya Allah ketika waktunya berbuka, Allah kasih rezekinya. Percaya teman-teman. Ketika misalkan udah nyobain nih, terus tiba-tiba mana baca aja udah bener belum, udah istiqomah belum, itu aja. Nggak mungkin ketika kita istiqomah Allah nggak ngasih pertolongan, itu nggak mungkin teman-teman, nggak akan mungkin.